Pemirsa, upaya pemerintah Kabupaten Lembata untuk memenuhi kebutuhan air bersih 5 desa di wilayah Tanjung, Kecamatan Iliape, kini mulai memberikan harapan. Hal ini tergambar dalam presentasi akhir perencanaan teknis oleh CV Arsiologik, selaku konsultan perencana yang dipercayakan bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lembata. Presentasi yang digelar di lobi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Selasa 13 Desember 2020 ini dapat disimpulkan bahwa selain sebagian wilayah kota Loleba dengan debit 72,8 liter per detik, sumber air Wai Platin di Desa Nubamado, Kecamatan Ubatukan juga mampu memenuhi kebutuhan 5 desa di wilayah Tanjung Iliape. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Alois Mulikedang, mengatakan presentasi ini merupakan tahapan awal untuk memastikan langkah berikutnya bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan jaringan air minum bagi masyarakat. Nah, sekarang tahapan perencanaan kita, yang tahapan paling terakhir presentasi hari ini sudah. Nah, setelah penyelesaian pekerjaan penyerahan produk, nanti produk ini akan kita jadikan dasar menjadi kelengkapan kami untuk mengusulkan ke pusat untuk kiranya pemerintah pusat untuk bisa membantu melaksanakan pekerjaan ini. Pernah kami komunikasikan ke pusat terkait dengan pekerjaan air minum ini, tetapi salah satu persyaratannya adalah harus sudah ada perencanaan. Sehingga pemerintah daerah tahun ini menganggarkan dana sebesar 600 juta untuk perencanaan ini. Sekarang sudah direncanakan, dan setelah itu tindak lanjut dari hasil perencanaan ini mungkin kita akan lanjutkan ke pusat untuk proses bisa meminta sumber dana dari sana untuk penanganan pekerjaan ini. Berdasarkan hasil konsultasi kita, dan kemudian kita melihat potensi sumber daya air yang ada dan kebutuhan masyarakat, berarti kita menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dengan keterbatasan dana yang ada pada kita. Sehingga terkait dengan masalah keyakinan itu, bahwa pemerintah akan berpikir bahwa untuk membangun masyarakat ini kan tidak selamanya harus melalui pemerintah daerah. Kalau tidak pemerintah daerah kabupaten, bisa pemerintah daerah provinsi, kan bisa ke pemerintah pusat. Sehingga pemerintah akan terus berpikir mengupayakan sumber daya yang ada ini bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang di daerah ini. Artinya dengan adanya perencanaan ini meyakinkan kepada kami bahwa sumber mata air Wai Platin itu secara teknis masih bisa ditingkatkan, masih bisa dimanfaatkan. Nah, untuk sementara Wai Platin ini kan dimanfaatkan juga untuk masyarakat dalam kota. Nah, tetapi dari hasil survei debit yang ada, dari debit yang 72,85 liter per detik itu, kalau dimanfaatkan untuk dalam kota sekarang kan sekitar 20-an liter per detik. Artinya masih ada 50-an liter per detik yang belum dimanfaatkan. Nah, dan hasil dari kajian konsultan tadi, bahwa untuk melayani masyarakat 5 desa di Tanjung, itu kita membutuhkan sekitar 15 liter per detik. Artinya bahwa potensi sumber mata air Wai Platin itu sangat memungkinkan untuk bisa dijadikan sumber untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di Tanjung terkait dengan air minum. Selain meyakinkan semua pihak yang hadir bahwa debit air Wai Platin cukup untuk memenuhi kebutuhan air 5 desa di wilayah Tanjung, Domingus Hutea selaku Wakil Direktur CV Arsiologik dalam presentasi itu menjelaskan pembangunan jaringan pipa sepanjang 35 km ini dalam rencana anggaran mencapai 54 miliar rupiah. Secara teknis kita sudah hitung Pak, besarnya kehilangan tenaga yang terjadi sepanjang jaringan pipa dari mata air sampai di Tanjung, sampai di 3 reservoir yang kita rencanakan itu sudah secara EPANET, aplikasi sistem EPANET itu sudah masuk Pak, ya sudah masuk, dan secara operasional itu runningnya air jalan. Ya. Tadi sudah ditampilkan besarnya kehilangan tenaga, head loss sampai sisa tekanan itu semua memungkinkan sekali. Tadi ada anggaran sudah 54. Nah itu di total RAB karena kapasitas bak reservoirnya besar, terus panjang jaringan pipanya juga 35 kilo. Kita menggunakan pipa HDPE. Sehingga total anggaran itu dari konstruksi, dari pengadaan bahan sampai konstruksi, pemasangan bak-bak reservoir sampai di hidran-hidran umum itu semua 54 miliar. Itu untuk menggunakan harga satuan tahun 2022.
Kita tidak tahu, mungkin ke depan 2023-2024 baru dikonstruksi, pasti tidak ada kenaikan. Berarti ada penyesuaian nanti? Pasti ada penyesuaian. Nah, penyesuaian kami sebagai konsultan perencana, kalau kami diminta, kami siap untuk bantu penyesuaian itu. Mewakili pemerintah kecamatan dan desa, Sekcam ILHP Samuel Sidipurap menyampaikan terima kasih atas upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan air minum 5 desa di wilayah kecamatan ILHP. Pertama kali menyampaikan terima kasih banyak kepada dinas terkait dan juga pihak konsultan perencana yang sudah boleh merencanakan untuk boleh memenuhi kebutuhan akan air minum di wilayah Tanjung yang dinanti-nanti selama ini. Dan juga terima kasih kepada wilayah lokasi air Wai Platin, pemerintah desa Nusa Mado yang juga sudah bersedia memberikan lokasi atau sumber air yang ada di wilayah desa yang akan juga kita rencanakan untuk dialirkan menuju ke desa di wilayah Tanjung. Untuk diketahui, presentasi rencana pembangunan jaringan air minum Wai Platin ini dihadiri pihak PDAM Lembata, unsur pemerintah 5 desa wilayah Tanjung, pemerintah kecamatan ILHP, dan beberapa pihak terkait. Dari Lembata, Bro Intolok, Legan TV.